Kemudian kami juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Kami nanti segera akan mengirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak-pihak di daerah tersebut, bagaimana pelaksanaannya. Untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Konflik di Gaza yang melibatkan Hamas dan Israel belum juga berakhir. Meski sempat ada kesepakatan gencatan senjata pada Januari 2025, Israel kembali melancarkan serangan udara di daerah kantong itu. Banyak jatuh korban warga Palestina membuat rasa ternyuh dunia. Presiden Prabowo berencana membawa 1.000 warga Palestina ke Indonesia. Rencana Prabowo tersebut diungkapkan Prabowo beberapa hari lalu ketika akan melakukan lawatan ke Turki. Kita menolak seluruh aksi yang dilakukan oleh Zionis Israel, Amerika dan para sekutunya terhadap warga Gaza dan bangsa Palestina pada umumnya. Yang kedua, kita menolak sinyalemen akan adanya relokasi warga Gaza ke berbagai negara yang ada di dunia seperti Indonesia, Yordania, dan lain sebagainya, karena ini adalah bentuk kedok dan manipulasi Amerika Serikat dan kroni-kroninya untuk membebaskan tanah Israel justru dari bangsanya sendiri. Sehingga tujuan akhirnya mereka adalah untuk menjadikan negara Israel sebagai negara yang khusus untuk keturunan Bani Israel, orang yang beragama sesuai dengan agama Yahudi yang mereka inginkan, kemudian hanya satu ras, yaitu ras keturunan bangsa Israel. Jadi ini adalah sebetulnya lebih kejam daripada apartheid yang ada di Afrika Selatan, lebih kejam dari fasisme Italia, dan lebih kejam dari aliran-aliran apapun yang pernah ada di sepanjang sejarah kemanusiaan. El Hakim, Direktur Paham Indonesia Surabaya, memberikan analisisnya soal rencana Presiden Prabowo evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Hakim mengatakan jangan semata-mata memindahkan, tetapi harus ada strategi yang dipikirkan jangka panjang. Menanggapi soal isu evakuasi, kalau bahasanya Presiden ya, dengan evakuasi khususnya korban-korban sipil, terutama wanita dan anak-anak, yang beliau juga kemarin menyampaikan kurang lebih 1.000 orang di gelombang pertama untuk dievakuasi, diobati, dirawat di Indonesia. Nah ini kami melihat dari perspektif hak asasi manusia keberatan. Jadi kami keberatan, kenapa? Karena yang pertama, kalau kita bicara soal bagaimana yang namanya korban-korban itu bisa dirawat, maka logikanya adalah seharusnya Indonesia, apalagi sejarahnya Indonesia memiliki rumah sakit Indonesia di Palestina, di Gaza terutama. Ini kan harusnya Indonesia sendiri yang mampu tanda kutip mendatangi korban daripada korban yang harus dibawa dan di sini. Kenapa? Karena tadi yang pertama, ya Indonesia sudah punya rumah sakit di situ yang sebenarnya juga sudah memiliki tanda kutip kepentingan untuk menghadirkan pelayanan kesehatan di Gaza, di Palestina, ya kan, menyambung dengan RS Indonesia di sana. Nah, yang kedua adalah ini juga kita keberatan, kenapa? Karena juga untuk kepentingan masyarakat 1.000 ini yang katanya mau dievakuasi dan dirawat ini kan juga pasti memiliki cost, pasti juga memiliki waktu rawat, ya kan? Yang ini justru tidak efektif ketika jauh-jauh ribuan kilometer, ya kan, dari Palestina ke Indonesia terus dikembalikan lagi. Ini kan tentu akan menghadirkan tanda kutip residu atau cost atau jet lag, bahasa kita kan ya, jet lag yang dialami oleh para korban yang harusnya ini dirawat lebih efektif, efisien untuk kepentingan kesehatan mereka. Dan yang ketiga tentu sebagaimana disampaikan tadi bahwa ini justru akan menjadi risiko, ya kan? Risiko apa? Risikonya adalah ketika mereka sudah dibawa keluar dari Palestina, kemudian mereka tidak dapat dikembalikan lagi dengan berbagai alasan, ya kan? Berbagai alasan, baik itu oleh otoritas setempat maupun otoritas negara-negara yang menjadi tetangga. Ya kan, yang ini akhirnya bisa berdampak pada risiko yang menjadi mengamini apa yang tanda kutip menjadi tujuan utama dari penyerangan Israel di Gaza, yaitu okupasi, pengosongan wilayah. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu kan
ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan otoritas Israel, mereka menyampaikan bahwa ya Donald Trump ini tanda kutip menganalogikan Gaza ini sebagai real estate, ya kan? Artinya hanya sebagai objek tanahnya saja tanpa mempertimbangkan objek manusianya. Maka dari ini kami melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini tanda kutip ya perlu dipertimbangkan 1000 kali lagi, ya kan? Dan kami keberatan. Yang maka dari itu kami benar-benar mewanti-wanti kepada pihak pemerintah untuk waspada, jangan sampai niat baik untuk tanda kutip mengobati dan memberikan pelayanan kesehatan kepada korban-korban sipil ini justru tanda kutip ditunggangi dan malah memuluskan apa yang menjadi tujuan dari Israel. Pemerintah dan rakyat Indonesia harus berhati-hati agar solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina tidak dipersempit hanya pada aspek evakuasi korban. Yang dibutuhkan rakyat Palestina bukan sekedar evakuasi untuk korban, tetapi untuk menghentikan genosida dan penjajahan yang mereka alami. Langkah yang setidaknya bisa kita lihat dari apa yang sekali lagi niat baik dari pemerintah, termasuk hal-hal ini Presiden Prabowo yang juga sudah lawatan ke Turki, ya kan, negara tetangga yang juga memiliki kepentingan langsung berkaitan dengan konflik ini. Yaitu yang pertama adalah sekali lagi Indonesia sudah punya rumah sakit Indonesia di Gaza. Maka Bapak Presiden bisa tanda kutip memerintahkan langsung untuk memperbaiki, merenovasi, memperkuat RS Indonesia di Gaza. Yang kedua adalah Bapak Presiden, apalagi beliau memiliki latar belakang sebagai seorang militer, ya, tentu juga bisa tanda kutip dalam hal ini membackup, mensupport dan memproteksi pelayan-pelayan kesehatan, medis-medis kesehatan di RS Indonesia ini dengan tanda kutip support militer dari Indonesia. Apalagi kita memiliki tanda kutip bisa kita katakan SDM militer yang mumpuni, yang juga memiliki kualitas, kompetensi dan kualifikasi yang tinggi di dunia seperti itu. Nah, dari dua hal itu. Nah, yang ketiga adalah setelah kita merenovasi rumah sakit Indonesia di Gaza, kemudian membackup militer, ya, militer membackup renovasi rumah sakit Indonesia di Gaza ini. Yang ketiga adalah memperkuat, sekali lagi memperkuat dan menegaskan diplomasi baik hard diplomasi maupun soft diplomasi berkaitan dengan kemerdekaan dari negara Palestina. Karena sekali lagi hal ini terjadi karena ada ketimpangan relasi kuasa antara otoritas militer di Israel dengan masyarakat sipil di Palestina. Ketimpangan ini sekali lagi Indonesia harus tanda kutip sebagai kampiun human rights dan demokrasi di dunia, ini harus menegaskan bahwa Palestina harus segera dianggap sebagai negara yang setara. Harus tanda kutip ya kemerdekaannya utuh, tidak lagi setengah-setengah kayak hari ini. Bisa kita katakan hari ini masih setengah-setengah, ya kan? Ada negara yang masih memberikan kedaulatan penuh, ada yang masih meragukan apakah Palestina negara berdaulat atau enggak. Maka dari itu, tiga hal inilah. Yang pertama adalah merenovasi rumah sakit Indonesia di Gaza. Yang kedua, membackup secara militer, memproteksi secara militer para medis atau tenaga-tenaga medis kita di rumah sakit ini. Yang ketiga adalah ya secara luas, secara global itu menegaskan kemerdekaan dari negara Palestina. Agar apa? Agar tidak lagi ada yang namanya upaya-upaya penghilangan kedaulatan, baik itu kedaulatan secara manusia maupun kedaulatan secara teritorial yang terjadi di Gaza. Prabowo juga harus mewaspadai protes rencana kontroversial ini. Sebab masyarakat Indonesia sedang resah dengan berbagai masalah ekonomi dan politik. Rencana Prabowo juga dikhawatirkan memantik protes dari masyarakat global. Sebab merelokasi warga Gaza berpotensi memupus harapan kemerdekaan Palestina. Belum ada jaminan warga Gaza yang direlokasi dapat kembali ke tanah airnya. Adapun berkaitan dengan upaya dari NGO, LSM, CSO, civil society yang ada di Indonesia, karena sekali lagi warga negara ini memiliki keterbatasan. Apa keterbatasannya tadi? Warga negara tidak memiliki tanda kutip maupun civil society tidak memiliki tanda kutip kewenangan, kekuasaan secara penuh untuk memberikan support, baik itu support secara finansial, support secara tanda kutip militer, support secara apapun, itu kan tentu tanda kutip hasil akhirnya atau keputusan akhirnya itu ada di negara. Dalam hal ini pemerintahan, baik itu melalui presiden maupun kementerian-kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Kalau dalam konteks rumah sakit berarti Kementerian Kesehatan, itu. Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh warga negara ini, kita bisa menyampaikan upaya-upaya yang sangat logis. Nah, upaya yang logis dan sudah tanda kutip bahasa kita ini sudah sangat maksimal, ya kan? Upaya-upaya yang supporting. Kenapa? Karena sekali lagi yang menjadi upaya determinannya itu ada di negara sebagai pemegang otoritas kekuasaan yang tanda kutip ya yang memiliki amanat konstitusional untuk memegang kedaulatan berkaitan dengan pemerintahan.
Maka dari itu, apakah belum cukup? Tentu kalau kita bicara cukup nggak cukup, ya ini yang kecukupan ini yang sudah dimaksimalkan, dioptimalkan oleh warga negara. Nah, selebihnya tanda kutip ya kita serahkan kepada baik itu pemerintah maupun DPR sebagai tanda kutip pemegang mandat wakil rakyat kita ya, untuk bagaimana agar yang sudah dikumpulkan, yang sudah diikhtiarkan oleh warga negara baik itu secara pribadi maupun secara institusi melalui LSM maupun ormas itu bisa tanda kutip dituntaskan, nah disempurnakan oleh negara ya kan, dengan yang tadi saya sampaikan ya, perbaikan atau perlindungan secara pelayanan kesehatan, secara militer, termasuk secara sosial melalui tanda kutip bantuan-bantuan kemanusiaan selama ini sudah disampaikan itu bisa benar-benar tanda kutip dituntaskan oleh negara, dalam hal ini pemerintahan. Isu Indonesia akan menampung warga Gaza ini sebenarnya sudah mulai berembus sejak 19 Januari lalu. Saat itu, Israel dan Hamas baru saja memasuki tahap pertama dari 3 fase proses perdamaian yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Sembari bernegosiasi untuk tahap kedua, Amerika Serikat juga mulai menyusun solusi jangka panjang dari konflik ini, salah satunya upaya membangun kembali wilayah Gaza yang hancur. Alasannya, Gaza tidak aman untuk dihuni selama proses pembangunan berlangsung. Indonesia merupakan salah satu negara yang dipertimbangkan untuk menjadi lokasi tujuan relokasi. Namun, banyak pihak meyakini bahwa relokasi ini hanya kedok Israel untuk mengusir warga Palestina. Mereka curiga nantinya Israel tak mengizinkan lagi warga Gaza kembali ke tanah airnya. Yang pertama, kami menuntut pemerintahan Prabowo Subianto untuk tetap berpegang teguh, mempertahankan warga Palestina di negaranya sendiri dan menolak adanya relokasi terhadap warga Palestina keluar dari negara mereka. Yang kedua, menuntut mereka, Pak Prabowo, khususnya Menteri Dalam Negeri, untuk tetap melakukan diplomasi internasional, bagaimana membangun Palestina pasca serangan Israel selama 1 tahun terakhir ini. Yang ketiga adalah membangun kembali rumah sakit yang telah hancur yang ada di Palestina melalui sumbangan-sumbangan entah dari negara atau dari masyarakat yang dikoordinir langsung oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas tentang rencana pemindahan warga Gaza. Namun tiba-tiba Prabowo mengumumkan Indonesia siap menerima 1.000 warga Gaza. Dalam kerangka akhir untuk bahwa negara Israel dan Palestina berbagi negara. Karena itu adalah hak murni 100% warga Palestina untuk menduduki kampung halaman mereka. Bahwa hari ini realitasnya mereka harus berbagi dengan kelompok-kelompok lain, dengan warga negara lain, itu adalah realitas yang telah diciptakan oleh konspirasi global, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mereka buat sendiri.